Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Hikayat Bayan Budiman bagian keempat. Terima kasih kepada semua subscriber yang setia menemani. Selamat mendengarkan. Kemudian maka adalah sekira-kira 4 oranglah hamba raja itu sudah pergi, disuruhkan raja itu kepada istri saudagar itu. Maka keempatnya itu pun demikian juga diperbuatnya. Maka raja itu lalu berpikir di dalam hatinya, 4 orang sudah hambaku yang kusuruh pergi menggoda istri saudagar itu, tiada juga seorang pun yang pulang. Apa gerangan sebabnya? Maka ia lambat kembali ini. Jika demikian, baiklah aku pergi sendiri supaya ku ketahui betapa juga halnya mereka itu. Maka Baginda pun memanggil Perdana Menteri. Maka titah Baginda, "Hei Perdana Menteri, engkau duduklah kepada tempatku ini. Jikalau orang bertanya, katakan aku sakit di dalam istana karena aku hendak pergi. Ada suatu pekerjaan yang sukar, tiada boleh dikabarkan kepada engkau lagi." Maka Baginda pun memakai pakaian yang garib-garib, dibawanya hambanya seorang yang diharapkan. Maka ia pun berjalanlah menuju jalan ke negeri saudagar itu. Sampai ke tempat orang tua itu, maka kata raja, "Hei ibuku, adakah orang yang bertanyakan istri saudagar itu kemari?" Maka kata orang tua itu, "Telah 4 oranglah sudah yang berkehendakan istri saudagar itu. Akan sekarang keempatnya lah tiadalah kelihatan lagi. Entah kemana gerangan perginya, tiadalah hamba ketahui." "Hei ibuku, dapatkah ibuku suruh pergi mendapatkan istri saudagar itu? Jikalau boleh, pergilah ibuku kepadanya. Jikalau didengar oleh istri saudagar itu, niscaya banyaklah kuberi upah akan ibuku." Setelah orang tua itu mendengar titah raja demikian, maka ia pun terlalu sukacita hatinya. Lalu ia pergi. Setelah ia sampai kepada istri saudagar itu, maka segala kata raja itu pun habis dikatakannya. Setelah didengar oleh istri saudagar kata orang tua itu, maka ia pun kabullah. Maka orang desa itu pun segeralah kembali dengan sukacitanya. Lalu disuruhnya raja pergi ke rumah istri saudagar pada malam itu juga. Akhirnya malam hari pun tibalah, maka raja itu pun datanglah kepada istri saudagar itu. Maka dihamparkan permadani yang halus-halus dengan indah-indah perbuatannya. Dibawanya raja itu duduk. Maka diperamat-amati oleh istri saudagar itu kedudukannya raja itu. Di dalam hatinya, raja ini dari sebuah negeri yang asing-asing, siapa akan tahunya? Atau orang besar-besar. Setelah sudah, maka kata istri saudagar itu, "Jikalau sungguh tuan hamba berkehendakan hamba, berkatalah tuan hamba sana sini, bahwa yang istri saudagar itu ibulah kepada hamba." Maka kata raja itu, "Baiklah, hamba turut segala kata tuan hamba itu." Setelah sudah berkata-kata itu, maka raja itu pun kembalilah ke rumah orang tua itu. Maka istri saudagar itu pun bertanya kepada orang yang dalam lubang itu, karena ia hamba raja, kalau yang menyuruh dia itu raja juga. Maka kata istri saudagar itu, "Siapa orang tadi itu?" Maka sahut hamba raja itu, "Adapun orang yang datang itulah raja kami, yang menyuruhkan kami kepada tuan hamba, menggoda tuan hamba. Sebab melihat bunga bayu suami tuan hamba yang tiada layu, itulah maka hamba kemari ini." Setelah sudah berkata-kata demikian itu, maka oleh istri saudagar itu hamba raja keempat itu pun dikeluarkannya dari dalam lubang itu. Maka ia pun bermasak nasi bersantapan akan raja itu. Setelah malam hari, maka raja itu pun datanglah. Istri saudagar itu pun segeralah dihamparkannya tikar yang amat indah-indah dengan seperti adat raja-raja. Maka raja pun heranlah melihat kelakuan istri saudagar itu.
Maka duduklah baginda di atas hamparan itu. Maka oleh istri saudagar akan orang yang 4 itu pun disuruhnya seorang membawa air, dan seorang menyelami sapu tangan, dan seorang membawa persantapan, dan seorang lagi memegang tempat membasuh tangan. Maka baginda pun bertanya kepada hambanya, "Betapakah hal kamu? Maka tiada pulang selama ini?" Maka oleh hamba raja itu segala hal ihwal semuanya habis dipersembahkan kepada raja itu. Setelah didengar baginda, maka ia pun heranlah. Maka kata istri saudagar, "Hei raja, kepada hati raja, hamba ini seperti perempuan lain itukah? Akan hamba ini sangatlah takut akan azab Allah Ta'ala, dan amat malu hamba akan penghulu hamba Siti Fatimah kelak bertemu di padang mahsyar. Syahdan tiadalah sampai hati hamba memutuskan harap suami hamba. Maka akan raja, jikalau hamba hendak berbuat seperti budak raja itu, dapat juga hamba perdayakan." Setelah didengar oleh raja kata istri saudagar itu, maka titah raja, "Hei ibuku, bahwasanya tobatlah aku daripada pekerjaan yang jahat ini, dan ibulah kepada aku dunia akhirat engkau, hai perempuan isi surga." Maka emas yang dibawa oleh raja itu pun habislah diberikannya kepada istri saudagar itu. Syahdan, maka raja pun kembalilah ke negerinya diiringkan oleh orang yang 4 itu. Setelah sampai, maka raja pun menyuruh memanggil saudagar itu masuk ke dalam istananya. Maka saudagar itu pun segeralah menghadap baginda. Seketika duduk, maka titah baginda, "Hei bapakku, bahwa sungguhnya lah engkau ini kuambil akan ayahku, dan istri tuan hamba yang budiman itu pun sudah kuambil akan ibuku dunia akhirat." Setelah saudagar itu mendengar titah raja, amatlah herannya serta sembahnya, "Ya Tuanku, ya Tuanku, di mana Tuanku tahu akan istri hamba?" Maka diceritakanlah oleh raja segala hal ihwalnya itu, habis dikatakannya kepada saudagar itu. Setelah didengar oleh saudagar, ia pun terlalulah sukacita, lalu bermohonlah kembali ke negerinya, membawa emas dan harta kurnia raja itu akan dia. Setelah sampai ke rumahnya, maka duduklah ia berkasih-kasihan dengan istrinya. Maka kata Bayan, "Demikianlah hikayat orang yang bijaksana itu. Harta pun diperolehnya, dan nama yang jahat pun lepaslah daripadanya, dan nama yang baik juga disebut orang selamanya. Ia hidup di dalam dunia ini. Akan sekarang, baiklah tuan pergi, karena anak raja itu duduk menanti. Telah lamalah sudah." Maka istri Khojan Maimun pun pergilah, baru ia berjalan tiada beberapa langkah. Maka hari pun fajarlah, maka istri Khojah Maimun pun kembalilah masuk ke peraduannya. Duduk ia dengan percintaannya dan berahinya juga akan anak raja itu. Demikianlah halnya daripada pandai Bayan budiman bijaksana itu melalaikan istri Khojan Maimun dengan beberapa hikayat yang ajaib-ajaib. Jadi ini Bayan budiman ini adalah seekor burung, pemirsa ya. Setelah hari malam, maka istri Khojah Maimun pun memakai pakaian yang indah-indah dari emas bertahtakan permata, yang mulia-mulia dan tiada terhargakan. Maka ia pun datanglah kepada Bayan, katanya, "Hei unggas, yang ganti ibu bapakku, berilah izin apalah kiranya akan daku, supaya aku pergi kepada kekasihku itu." Maka sahut Bayan, "Hei Siti yang pilihan, belumlah juga tuan hamba pergi kepada anak raja itu. Terlalu sekali galib tuan memakai pakaian yang tiada layak kepada ketika dipakai itu. Hei Siti yang budiman, ada kalanya emas itu dipakai jadi kemuliaan, dan ada kalanya dari sebab emas itu jadi suatu bencana fitnahan. Siapa tahu kalau terlihat kepada anak raja itu pakaian tuan itu, maka inginlah ia. Maka dipintanyalah kepada tuan, katanya, berilah akan aku pakaian ini, dan aku pandang-pandang menjadi penawar berahiku. Maka tuan berilah akan dia kepada tatkala itu, niscaya datanglah bencana di atas tuan,
Apabila datang kelak suami tuan, maka ditanyai pakaian itu kepada tuan, apakah kelak jawab tuan, atau dilihatnya dipakai anak raja itu, maka tatkala itu sesal tuan tiada berguna, sungguh pun hidup serasa mati. Hei Siti yang baik paras, adakah emas itu jadi kebesaran, dan ada kalanya dari sebab emas itu menceraikan orang dengan kekasihnya? Tiada tuan mendengar hikayat Sri Mala dengan pandai emas? Maka kata Bibi Zainab, betapakah hikayatnya? Ceritakanlah ku dengar, supaya lipur hatiku ini. Maka Bayan pun berbicara lagi. Pergilah tuan dahulu. Hei Unggas yang bijaksana, ceritakanlah dahulu cerita itu, supaya ku dengar. Baiklah, hamba ceritakanlah, kata Bayan kepada Bibi Zainab. Al-Kisah, maka tersebutlah perkataan cerita yang keempat daripada hikayat Bayan. Demikianlah katanya. Ada seorang Sri Mala bersahabat dengan seorang pandai emas. Telah amat berkasih-kasihan seperti orang bersaudara. Demikianlah lakunya. Jikalau Sri Mala beroleh upahan, maka dibahagiakan akan pandai emas itu. Sebermula maka datanglah kepada suatu masa, maka kuranglah pengupah di dalam negeri itu, dan jadi piciklah rezekinya. Maka kata Sri Mala kepada pandai emas itu, hei tolanku, sekarang apakah hal kita ini? Karena di dalam negeri ini sudah kuranglah rezeki kita, dan payahlah pencaharian kita ini. Jikalau demikian, marilah kita pergi ke negeri yang lain. Maka kata pandai emas itu, mana bicara tuan hamba, tiadalah hamba lalui. Maka keduanya pun pergilah ke negeri yang lain. Kepada negeri itu pun makin sangat kurang upahnya. Rezekinya pun demikian sangat berkurang. Adapun segala isi negeri itu semuanya kafir belaka. Tiadalah ada orang pun yang bernama Islam. Maka kepada suatu hari berjalanlah Sri Mala dengan pandai emas. Keduanya pergi melalui pada tempat berhala. Maka dilihatnya berhala itu emas semuanya. Maka kata Sri Mala, hei tolanku, marilah kita memakai cara orang yang menyembah berhala ini. Apakah percaya ia akan kita ini? Maka kita ambillah berhala emas itu. Jikalau kita beroleh berhala itu, datang pada anak cucu kita, memakan dan tiada akan habis. Maka sahut pandai emas itu, benarlah seperti bicara tuan hamba, karena orang itu pun kafir semuanya. Maka keduanya pun memakailah cara orang menyembah berhala itu. Maka keduanya pun masuklah ke rumah berhala itu, berbuat bakti akan berhala itu, terlebih pula daripada orang yang lama itu menunggui berhala. Maka sekalian orang itu amatlah sukanya melihat orang kedua itu. Maka sekaliannya pun percayalah akan dia. Maka berhala itu pun ditinggalkannya lah kepada mereka itu. Kemudian tiada berapa lama antaranya, pada suatu hari pergilah kedua mereka itu kepada orang besar-besar di dalam negeri, seraya katanya, adalah pada malam tadi hamba kedua mendengar antara tidur dengan jaga, adapun tuan kami berhala emas itu berkata-kata dengan kami, demikianlah katanya, sekarang orang di dalam negeri ini tiadalah berbuat bakti lagi, dan aku pun hendak berpindah ke negeri yang lain. Apabila segala orang besar-besar mendengar yang demikian itu, maka ia pun berhimpunlah semuanya, pergi ke rumah berhala itu, serta memuji-mujikan namanya berhala itu, dan menyembah-nyembah. Demikian 3 hari, memuji-muji berhala itu. Maka sekalian orang besar-besar pun menganugerahkan emas dan perak akan Sri Mala dan pandai emas itu. Lalulah pulang masing-masing ke tempatnya. Pada suatu malam ketika sunyi orang tidur, oleh Sri Mala dan pandai emas itu diambilnya berhala itu, lalu dibawanya ke dalam hutan, maka ditanamnya pada suatu tempat. Setelah hari siang, maka keduanya pun datanglah ke segala orang besar-besar, serta dengan tangisnya dan menampar-namparkan dadanya.
dan mengempas-empaskan dirinya. Katanya, "Wah, Tuan kami berhala sudahlah berpindah kemana-mana gerangan perginya, tiada kami tahu." Setelah didengar oleh segala mereka itu, maka sekaliannya pergi mencari segenap hutan dan padang yang rimba, maka tiada juga bertemu. Adapun mencari itu adalah kira-kira 10 hari lamanya. Maka segala orang besar-besar itu pun kembalilah dengan masgulnya, karena tiada bertemu dengan tuannya berhala itu, dan dukacitalah seisi negeri itu dengan menaruh percintaan yang amat sangat. Kemudian tiada berapa lamanya, maka Srimala dan Pandai Emas itu pun bermohonlah kepada segala orang besar-besar dalam negeri itu. Katanya, bahwa kami hendak pergi mencari Tuhan kami ke berhala itu. Maka oleh segala orang besar-besar itu diberinya emas dan perak seraya katanya, "Jikalau Tuhan hamba bertemu dengan Tuhan kami berhala itu, katakan, sembah kami sekalian kepada Tuhan kami berhala itu. Baiklah Tuhan kami itu segera kembali, supaya kami sekalian berbuat bakti lebih daripada dahulu itu." Setelah sudah berpesan itu, maka Srimala dan Pandai Emas itu pun berlengkaplah akan berjalan. Maka keduanya pun membelilah sebuah pedati. Maka ia pun berjalanlah keluar dari negeri itu, hingga sampai ia kepada tempat berhala yang ditanamnya itu. Lalu diambilnya berhala itu, dia bawanya pulang ke negerinya. Setelah hampir kepada negeri itu, maka ditanamnya berhala itu kepada suatu tempat yang sunyi. Setelah sudah, maka keduanya pun kembalilah masing-masing ke rumahnya. Apabila ia hendak mengambil emas itu, maka bersama-sama keduanya. Demikianlah pada tiap-tiap hari. Kemudian beberapa lamanya, maka berkelahilah keduanya. Datanglah loba dan tamak pada hati Pandai Emas itu. Maka ia pun berpikir di dalam hatinya, "Jikalau aku seorang sahaja beroleh emas itu terlalu banyaknya, sehingga datanglah kepada anak cucuku memakan dia tiada alah habis." Maka Pandai Emas itu pun pergilah ia pada tempat berhala itu, lalu diambilnya lah ditanamkan pada tempat yang lain pula. Setelah sudah, maka ia pun datanglah kepada Srimala itu. Katanya, "Hei tolanku, marilah kita pergi ambil emas itu, karena hamba sangat kekurangan belanja." Maka pergilah keduanya pada tempat berhala itu, lalu digalinya. Maka dilihatnya lah berhala itu pun tiada lagi di tempatnya. Oleh Pandai Emas ditangkapnya lah akan tangan Srimala seraya katanya, "Hei yang tiada teguh setiamu, tiada siapa yang lain mengambil emas itu, melainkan engkaulah juga mengambilnya." Sahut Srimala, "Hei saudaraku, adapun emas itu dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sekarang pun Allah Ta'ala juga sudah mengambil emas itu gerangan." Maka keduanya pun diamlah. Maka Pandai Emas pun melepaskan tangan Srimala itu, lalu kembali mereka itu keduanya masing-masing ke rumahnya. Sebermula adapun akan Srimala itu lakunya tiada berubah seperti sedia kala juga, dan akan Pandai Emas itu berubah lakunya, tiada lagi ia mau berkasih-kasihan dengan Srimala itu. Maka Srimala pun berpikirlah di dalam hatinya bahwa sesungguhnya tiada yang lain mengambil emas itu, melainkan Pandai Emas itu juga. Apakah juga daya upayaku supaya ku ketahui pekerjaan itu? Setelah sudah ia berpikir, maka Srimala pun berjalanlah ke pasar. Ia bertemu dengan seorang yang membawa anak burung 2 ekor. Maka kedua burung itu pun dibeli oleh Srimala, lalu dibawanya pulang ke rumahnya. Kemudian daripada itu, maka diperbuatnya pula suatu patung seperti rupa Pandai Emas itu. Tiada bersalahan lagi. Setelah sudah patung itu nyatalah seperti rupa Pandai Emas itu, maka dipintanya kain baju Pandai Emas yang dipakainya senantiasa hari itu. Maka diberinya pakai oleh Srimala patung itu. Akan burung 2 ekor itu pun diberinya makan kepada tangan patung itu sehari-sehari, sehingga besarlah anak burung itu.
Maka dikenalilah gambar itu. Dibawa Srimala gambar itu kepada tempat lain. Maka burung 2 ekor itu pun dilepaskannya lah. Anak burung itu pun terbanglah hingga pada gambar itu. Telah dilihat oleh Srimala, burung itu sudah mengenal rupa gambar itu. Maka terlalulah sukacita hatinya. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.